Minibus armada taksi online terguling melintang di badan jalan Kiai Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Mobil ini enggan mengurangi kecepatan lantaran ingin mengejar lampu hijau yang akan berakhir. Di saat bersamaan muncul sebuah sedan dari arah Bundaran HI yang akan berbelok ke kiri. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga taksi online terpental ke sisi kanan dan akhirnya terguling. Jadi dia dari sana, saya dari sini, dari Bundaran HI. Dari HI abang, lurus. Saya keluar lampu hijau, saya ngejim 3 kali, bak-bak, karena saya tahu banyak motor yang suka nerobos. Saya jadi waspada, kasih tahu orang. Tapi mobil ini kencang ngebut, ada samping sama saya, dia melipir. Proses evakuasi dengan menggunakan mobil derek berlangsung cukup dramatis, di mana mobil sempat tersangkut di palang trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kedua mobil beserta pengemudinya dibawa petugas ke kantor unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah video amatir merekam asap tebal sesaat setelah ledakan pada proyek galian pipa air bersih di Jalan Fatmawati Raya Cilandak. Insiden tersebut mengakibatkan 2 pekerja yang bertugas melakukan penggalian mengalami luka pada wajah. Seorang pedagang mengatakan suara ledakan terdengar keras saat dirinya sedang berada tidak jauh dari lokasi ledakan. Peristiwa tersebut mengakibatkan wajah 2 pekerja luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa sejumlah saksi. Sementara 2 korban mengalami luka bakar di bagian wajah masih dalam perawatan di ICU dan UGD rumah sakit. Pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang dibor itu dugaannya mengenai kabel listrik. Demikian. Ada korban luka? Dari kejadian itu ada korban luka, yaitu luka bakar pada wajah 2 orang yang saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Saat ini polisi tengah menyelidiki ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ledakan tersebut. Dugaan sementara ledakan disebabkan kabel bawah tanah yang terkena perkakas saat pekerja galian sedang menggali proyek pipa air bersih. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan gudang pengolahan minyak sawit di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Besarnya api membuat petugas harus berjibaku memadamkan api selama 4 jam. Warga perumahan Sri Mulyo Permai Desa Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran, Lampung, panik saat kebakaran melanda sebuah gudang yang diduga menjadi tempat pengolahan minyak kelapa sawit. Kobaran api disertai kepulan asap pekat membumbung tinggi dari bangunan. 5 unit mobil damkar dikerahkan. Petugas berupaya memadamkan dan melokalisir api agar tidak meluas ke permukiman. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 4 jam. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Sementara itu, polisi masih mencari pemilik gudang dan menyelidiki status bangunan. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan lebih dari 500 juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Masih soal kebakaran, pemirsa, kebakaran melanda sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dugaan awal penyebab kebakaran akibat korsleting listrik, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kepanikan warga saat kobaran api menghanguskan sebuah toko elektronik di Jalan Pesantren Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ngapain diulang lagi sih, ntar aja Papa. Ya Allah, Pak, ini lagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan.
Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya asap membuat pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar adalah toko elektronik. Dan di sini sudah terjadi kebakaran besar. Terjadi penyalaan. 6 unit saya luncurkan dari 3 pos terdekat. Untuk kerugian sekitar 700 juta untuk korban nihil. Pak, dugaan sementara apa nih Pak? Dugaan sementara dari listrik MCB-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Fenomena embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Suhu udara yang turun hingga -1 derajat Celcius membuat embun membeku dan menyelimuti sejumlah kawasan wisata. Fenomena embun es kembali terlihat di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Rerumputan, daun-daun dan sejumlah area di kompleks Candi Arjuna tertutup lapisan es tebal karena suhu udara yang sangat dingin. Pada dini hari, suhu udara Dieng turun hingga mencapai -1 derajat Celcius. Kondisi ini membuat embun yang menempel di permukaan tanaman membeku menjadi kristal es. Kemunculan embun upas ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sejak pagi, banyak pengunjung datang ke kawasan Candi Arjuna untuk menyaksikan fenomena langka tersebut dan mengabadikannya melalui kamera ponsel. Senang, kita kan juga langka gitu loh. Di dataran tinggi bisa dapat embun es yang katanya orang sini embun upas, bukan es lagi. Setiap tahun kesini berarti Pak? Ya, setiap tahun. Hampir bisa dikatakan setiap bulan Juni kita kesini. Dan baru dapat tahun ini? Dalam kompleks Candi Arjuna bahkan sudah sampai ke lahan pertanian warga kentang. Setiap pagi saya lihat banyak juga loh yang beratnya walaupun hari biasa bukan di weekend ya, bukan di long weekend atau itu, ramai juga, banyak wisata mobil luar kota banyak juga kok. Embun es mulai muncul sekitar pukul 3 dini hari dan bertahan hingga matahari terbit. Fenomena ini biasanya terjadi saat musim kemarau ketika suhu udara Dieng mengalami penurunan drastis. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gunung Bromo diselimuti lapisan putih menyerupai salju setelah fenomena embun upas atau embun beku muncul sepanjang 2026. Dengan suhu hingga 1 derajat Celcius, lapisan es kristal menutupi tenda, barang-barang wisatawan hingga hamparan pasir. Fenomena ini terlihat di sejumlah area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Meski menyerupai salju, embun upas sebenarnya merupakan embun yang membeku akibat suhu udara rendah. Kristal es juga menutupi rerumputan, dedaunan, dan perpohonan di kawasan Gunung Bromo. Pemirsa, secara nasional Kementerian Kesehatan merilis peringatan bahaya kemarau panjang yang terjadi mulai bulan Juni ini. Apa saja bahaya kemarau super tahun ini yang disebut El Nino Godzilla? Pemirsa, siap-siap ya untuk menghadapi musim kering yang lumayan dahsyat sepanjang tahun ini. Nah, namanya cukup serem, El Nino Godzilla. Apa itu El Nino Godzilla? Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, adalah super El Nino, alias El Nino kuat yang dipengaruhi oleh 2 faktor secara bersamaan. Pertama adalah kondisi memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, mengakibatkan curah hujan menurun drastis. Nah, di saat yang bersamaan, juga terjadi pendinginan suhu laut di sekitar Sumatera dan Jawa, mengakibatkan menurunnya pembentukan awan hujan. Kombinasi 2 faktor tersebut membuat musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering. Lantas, kapan El Nino Godzilla akan terjadi? Menurut prediksi BRIN, El Nino tahun ini akan berlangsung cukup lama, 9 hingga 12 bulan.
musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya bulan Juli, maju menjadi bulan April ini dan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kemarau panjang bisa berdampak pada kekeringan ekstrim di sebagian besar atau sekitar 60% wilayah Indonesia. Meliputi Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, ada NTT, Bali, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, hingga Papua. Dampak lainnya yang harus diantisipasi adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di wilayah hutan Sumatera dan Kalimantan. Dan selain mengakibatkan polusi udara yang membahayakan kesehatan serta mengganggu aktivitas jutaan warga, karhutla butuh penanganan dan anggaran yang besar dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, Anda juga perlu bersiap menghadapi musim kemarau panjang dengan selalu menjaga kesehatan. Cukup air minum, pakai masker jika kondisi udara berdebu, dan lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan jangan lupa untuk lebih peduli lingkungan dengan bijak menggunakan air dan buang sampah dengan benar. Salam sehat. Ke informasi berikutnya pemirsa, hamparan busa muncul di aliran Kali Krukut Penjaringan Jakarta Utara. Akibat banyaknya busa, aliran kali berminyak dan banyak ikan mati. Inilah hamparan busa yang muncul di aliran Kali Krukut Penjaringan Jakarta Utara Senin kemarin yang muncul di dekat pintu air Pakin. Busa yang cukup tebal dan banyak ini melintasi kali yang tidak jauh dari permukiman warga. Selain busa, air kali juga berwarna hitam dan berminyak. Sejak itu ada, apabila ini ke air agak naik. Itu busa banyak sekali. Sampai keluar tuh busa naik ke atas. Berterbangan? Berterbangan. Sementara itu, Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih mencari tahu penyebab dan asal-usulnya. Akibat busa ini, banyak ikan yang mabuk hingga mati. Justru ya itu sebelum lebaran tuh udah mulai nih busa mengalir terus sampai sekarang itu. Sampai banyak sekali tuh busa, tahu dari mana ini, saya juga lagi masih menyelidiki dari mana, apa pembuangan dari mana, limbah dari mana, nggak tahu ini ya. Warga berharap adanya tindak lanjut agar busa tidak membuat lingkungan tercemar dan membahayakan kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jembatan putus diterjang banjir bandang, puluhan siswa SD Negeri Aluelok, Kabupaten Aceh Barat, Aceh harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Meski berbahaya, hal ini terpaksa dilakukan para siswa karena menjadi jalur tercepat menuju ke sekolah. Beginilah perjuangan yang harus dilalui para siswa SD Negeri Alulok, Kecamatan Pantai Ceremen, Kabupaten Aceh Barat. Usai jembatan gantung penghubung Gampong Canggai dan Gampong Cambak putus diterjang banjir sekitar 6 bulan lalu. Saat musim kemarau dan debit air sungai surut, para siswa bersama orang tuanya memilih menyeberang sungai karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah dengan jarak tempuh sekitar 800 meter. Selain menyeberang sungai, ada jalur alternatif berupa lintasan darurat yang memanfaatkan 2 utas tali kabel. Namun untuk mencapai sekolah, mereka harus berjalan kaki mengelilingi bukit sejauh sekitar 2 km. Nyebrang sungai lewat sini karena Atontih yang dekat. Karena dari sana ke sini dekat, sekitar 100 meter. Terpaksa anak-anak kan nyebrang sungai, bawa oleh mamanya, bapaknya, tiap hari pagi antar duhur, habis sekolah jemput. Ini contohnya baju-baju semua nih disangkut di sini anak-anak sekolah. Makanya sebelumnya ada jembatan tuh. Sebelumnya ada, tapi akibat banjir bandang kemarin udah ambruk dan putus semua. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang telah hancur diterjang banjir tersebut, sehingga akses pendidikan dan perekonomian masyarakat daerah pelosok Aceh Barat berjalan lebih baik. Pemirsa, kasus sate maut yang menewaskan seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pengirim sate ternyata menantu korban. Pelaku mencampurkan racun tikus ke dalam sate dan mengirimkan ke mertua melalui aplikasi ojek online. Misteri kematian Aminah, perempuan yang tewas tidak wajar usai makan sate di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya terungkap.
Upaya keluarga meminta pembongkaran makam Aminah tidak sia-sia. Dari pemeriksaan jasad, polisi menemukan racun tikus di lambung korban. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengungkap pengirim sate maut yang ternyata merupakan menantu korban. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati ke mertuanya hingga nekat mencampurkan racun tikus ke makanan sate yang dikirimkan ke mertuanya. Sate dikirimkan melalui aplikasi ojek online dengan akun palsu. Terdapat sisa makanan ya di lambung milik korban, yakni adalah nasi lontong, daging unggas, kacang serta cabai. Berarti itu sate itu memang dimakan oleh korban. Sebelumnya, pembunuhan berencana terhadap Aminah terungkap setelah keluarga curiga dengan kematian Aminah. Korban ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan ada bekas muntah. Sepekan setelahnya, keluarga akhirnya melapor polisi dan meminta makam korban dibongkar untuk dilakukan otopsi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang bocah di Jawa Barat tewas usai diterkam seekor anjing pemburu. Petugas masih terus memburu pelaku pemilik anjing tersebut. Seorang bocah 9 tahun tewas diterkam anjing pemburu babi di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bocah laki-laki asal Cikuduk tersebut tewas dalam keadaan tertelungkup kaku di semak-semak dengan luka di bagian kepalanya. Sebelum peristiwa terjadi, warga sempat melihat sebuah mobil pickup bermuatan anjing yang terparkir tak jauh dari permukiman warga setempat. Hewan tersebut sengaja dikeluarkan dari pickup untuk memburu babi yang berkeliaran di hutan, namun justru menerkam bocah yang sedang bermain di area tersebut. Kan udah lama nggak ada lagi ya, baru kemarin itu ada lagi. Sudah sering anjing ke kampung larinya. Sebenarnya untuk apa itu? Berburu babi. Saat di lokasi, petugas kepolisian juga menyita barang bukti sebuah mobil dan anjing lainnya untuk dibawa ke polsek setempat. Alhamdulillahnya sesuai petunjuk dan juga arahan pimpinan Bapak Kapolres agar saya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres dan Kasat PPA Polres. Untuk tersangka sudah mengerucut ke salah satu. Untuk saat ini sudah kami limpahkan ke Satreskrim atau Sat PPA Polres Bogor. Kini kepolisian tengah memburu pelaku pemilik anjing pemburu babi hutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menewaskan bocah 9 tahun tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menggelar rekonstruksi dalam kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Liter Aresya, Yogyakarta. Reka ulang nyaris diwarnai kericuhan saat para orang tua korban yang emosi mencoba memukul para tersangka yang didatangkan ke lokasi. Kedatangan para tersangka dalam rekonstruksi atau reka ulang yang digelar aparat kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresya, Yogyakarta nyaris diwarnai kericuan. Orang tua korban yang emosi mencoba menerobos pengawalan polisi, mencoba memukul para tersangka saat keluar dari mobil tahanan. Orang tua korban berharap para tersangka dapat dihukum berat. Selain itu, para orang tua juga meminta 17 orang pengasuh lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini harapan kami selaku orang tua dari para korban ini, berharap tersangka yang sudah hadir pada hari ini bisa dijerat hukum yang seberat-beratnya dan kami selaku orang tua bisa mendapatkan keadilan. Khususnya di anak-anak kami yang masih sampai hari ini masih proses pendampingan secara psikologis, baik secara perilaku maupun secara sikap, baik itu perbuatan mungkin dari sikap anak-anak kami yang masih dalam proses pemulihan. Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan 13 orang dalam kasus kekerasan terhadap anak Daycare Little Aresya, Yogyakarta.
Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan pengasuh dan 2 lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Niat membeli beras murah untuk kebutuhan usaha justru berujung kerugian. 2 pedagang nasi kuning di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan setelah beras yang dibelinya berisi pasir putih. Selamat pagi beratan. Nah ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran tentang wadah kita dengan kadak awal dilihat. Nah ini buktinya lah. Nah. Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah usia 58 tahun warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baam Hilir, Kecamatan Baam, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jamilah tidak teliti sebelum membeli. Akibat termakan bujuk rayu seseorang yang menawarkan beras murah, ia malah rugi ratusan ribu rupiah sebab beras berada di dalam karung ternyata adalah pasir. Sebelumnya, pedagang nasi uduk ini dihampiri seorang pria tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras. Setelah itu, pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka untuk menimbang dan membagi beras, kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya terisi pasir. Nah, 31 ciljinya jadi 400 nya jadi kami gitu Nah, itu jadi diturunkan ya situlah motor kita masih hidup, kami lagi ngambil duitnya gitu jadi julung lah duit tadi, bari julung duit tadi, si Dene langsung nggak membuka barang sih tadi, inya buka sudah. Tapi di dalam karung tuh ada beras memang? Ada beras memang, cabai cuman 1 kilo aja, di atas itu aja, dari asiram. Sebagai pedagang nasi kuning, Jamilah mengaku tertarik membeli beras tersebut karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang saat ini terus meningkat. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansia, iNews melaporkan.